Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Joni Edison Izir dalam apel kesiagaan Satgas Humas Polri Kamis pagi menegaskan pihaknya meminta masyarakat tidak segan melaporkan jika merasa terganggu oleh permintaan tunjangan hari raya atau iuran dari organisasi masyarakat jelang Lebaran. Laporan ini bisa disampaikan melalui layanan telepon 110 yang dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia. Joni menegaskan langkah awal yang dilakukan dengan memberikan imbauan kepada pihak-pihak yang meminta THR agar tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Namun, jika permintaan ini sudah masuk dalam kategori mengganggu ketertiban, pihaknya menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah penegakan hukum. Selain terkait permintaan THR, polisi juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk memanfaatkan layanan hotline 110 jika mengalami gangguan keamanan selama perjalanan. Layanan ini tersedia selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai salah satu upaya Polri memberikan layanan cepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban jelang Lebaran. Kalau ada yang kemudian tadi entah bersurat dan sebagainya dan itu mengganggu, dirasakan kita mengimbau untuk ya ojo lah, jangan itu ya itu. Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak ada kemungkinan ke option untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhir. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap pertama kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia atau DSI kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Rabu siang. Pelimpahan berkas tahap 1 dilakukan setelah penyidik merampungkan penyidikan awal terhadap para tersangka. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 3 tersangka yaitu TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI, MY sebagai mantan direktur dan pemegang saham, serta ARL yang menjabat komisaris sekaligus pemegang saham perusahaan. Kasus ini diselidiki sejak 14 Januari 2026 terkait dugaan penggelapan, penipuan, manipulasi laporan keuangan, serta tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pendanaan yang dihimpun dari masyarakat. Penyidik menduga para tersangka menggunakan proyek fiktif dengan memanfaatkan data peminjam yang sudah ada untuk menarik dana dari para pemberi pendanaan atau lender. Praktik ini diduga terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2025. Selain 3 tersangka, penyidik juga membuka peluang penetapan tersangka baru sekaligus menyiapkan proses hukum terhadap korporasi PT Dana Syariah Indonesia. Bareskrim Polri juga menelusuri aliran dana dan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana ini dengan nilai aset yang sedang ditelusuri mencapai sekitar 300 miliar rupiah. Tim penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan berkas perkara di tahap 1 ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana penyerahan berkas perkara tahap 1 ini merupakan penyerahan berkas perkara untuk kepentingan penelitian berkas perkara yang diajukan oleh tim penyidik kepada jaksa peneliti dalam perkara akuo. Koordinasi juga dilakukan dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menelusuri dugaan pencucian uang sekaligus mendata jumlah korban serta nilai kerugian yang dialami para pemberi dana. Tim Liputan CNN Indonesia.